Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Karim Al-Fadil Kiai Haji Sularsono selaku tokoh masyarakat agama Islam di wilayah Kecamatan Sambikerep. Dengan ini kami selaku utusan dari tim penulisan moderasi beragama Kemenak Kota Surabaya, dan insya Allah nanti hasil dari wawancara ini nanti kita istilahnya kita bukukan menjadi buku atau wacana untuk kemasyarakatan tentang agama. Langsung saja, sebelumnya saya terima kasih atas waktunya pada Bapak Kiai Haji Sularsono selaku tokoh agama Islam. Yang pertama tentang komitmen kebangsaan. Bagaimana Anda menjelaskan hubungan antara agama dan negara kepada masyarakat di lingkungan Anda? Ya, agama dijelaskan sebagaimana yang ajaran yang sudah berlaku di sebuah negara. Jadi agama kita sampaikan sebagaimana mestinya. Nah, ketika bernegara itu juga kita berikan pemahaman bahwa negara kita bukan satu agama. Artinya bahwa antara agama dan negara itu memang harus masyarakat paham. Karena di Indonesia ini agamanya tidak satu. Sehingga masing-masing agama itu pasti akan membenarkan ajaran agamanya masing-masing. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya konflik antar agama kalau sama-sama memahami bahwa agama di Indonesia itu adalah agama yang betul-betul menjalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sehingga antara agama dan negara ini harus betul-betul mempunyai pemahaman yang sama. Itu. Tentang bagaimana cara Anda mensikapi, karena ada kelompok-kelompok yang menolak tentang ideologi Pancasila atau menentang NKRI atas nama agama. Bagaimana sikap Anda tentang hal ini? Ya, kita berikan pemahaman yang sepaham-pahamnya bahwa agama di negara kita itu, kita hidup di suatu negara itu adalah wajib kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau ada orang yang mengatasnamakan konflik yang mengatasnamakan agama atau tidak menerima negara kesatuan Republik Indonesia, ya itu harus kita pahamkan bahwa kita ini hidup di negara Indonesia gitu, dan agama di negara kita itu plural, artinya tidak satu agama. Sehingga mereka yang menolak itu adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa ajaran agama itu di Indonesia pada prinsipnya adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Apakah pernah terjadi konflik agama, Pak? Terjadi konflik agama itu kalau di sini, maksudnya ya, itu? Di sini. Kalau sepanjang pengamatan saya belum pernah menemukan konflik atas aman-aman saja. Ya, kalau bisa begitu. Bagaimana jenengan mendorong masyarakat agar lebih terbuka dalam menerima perbedaan keyakinan, Pak? Ya, otomatis harus tadi itu, bagaimana mereka memahami masing-masing agama dan keyakinan itu. Jadi kalau mereka itu sama-sama punya pemahaman, dan caranya adalah kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tetap agama itu benar bagi pemeluknya masing-masing. Itu yang paling penting bagi pemeluknya masing-masing, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menganggap agama kita ini yang paling benar, agama yang lain salah. Nah, itu karena kita hidup di negara Indonesia, walaupun kita punya keyakinan agama yang benar sah di hadapan Allah, Islam itu kan ketika kita beragama Islam, tapi umat yang lain kan juga mungkin akan sama seperti itu. Nah, ketika ini sama-sama pemahaman masing-masing agama itu bagus, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Aman-aman saja. Ya, gitu. Apa yang menurut Anda menjadi faktor utama munculnya tindak kekerasan atas nama agama itu, Pak? Yang menjadi faktor utama karena tidak pahamnya, kurang pahamnya dan kurang mengerti akan ajaran agama itu sendiri.
Ya, jadi kalau ada kekerasan atas nama agama, saya pikir kalau misalnya itu terjadi di Islam, saya pikir mereka juga kurang paham ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu lunak, lembut kok, tidak mengajarkan kekerasan, iya kan? Faktor utama ya karena kurang pahamnya pengertian tentang agama, kurang pahamnya tentang agama, itu aja. Oke. Tentang sekarang kan istilah ada banyak media sosial yang sangat berhubungan atau penyebaran paham yang kekerasan. Apa yang dapat dilakukan oleh panjenengan atau tokoh agama untuk menangkal narasi ekstremisme di media sosial? Ya sama-sama kita memberikan pemahaman di media sosial. Kalau di media sosial itu banyak radikal yang mengajarkan tentang kekerasan, maka ya harus kita berikan pemahaman juga lewat media. Ya sama, perangnya juga lewat media. Kalau di media sosial ramai begitu, kita diam aja tidak melalui media, ya kita akan ketinggalan. Karena media ini sangat cepat, semua orang bisa baca. Maka caranya adalah dengan mengimbangi informasi, dengan mengimbangi pemahaman dengan media sosial juga. Apa upaya yang telah Anda lakukan dalam mencegah radikalisme dan ekstremisme di lingkungan Anda? Ya, memberikan pemahaman yang jelas, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita ini agama yang lemah lembut ya. Kemudian kita memberikan banyak contoh aliran radikal di negara-negara. Saya pikir dengan begitu maka masyarakat kita akan semakin paham bahwa aliran-aliran yang menjurus kepada radikal itu adalah aliran yang tidak cocok atau tidak baik untuk berlangsulang daripada kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, Pak, bagaimana Anda yang dengan melihat hubungan antara budaya lokal dan ajaran agama di kehidupan masyarakat? Nanti karena ada budaya lokal dengan agama, apakah ada ketidaksinkronan atau bagaimana? Sepanjang yang saya lihat, hubungan agama dengan budaya yang terjadi di masyarakat sekitar kita ini adalah memang budaya-budaya yang menurut saya perlu dijaga dan dilestarikan, karena sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan syariat agama, tidak ada masalah. Jadi justru budaya-budaya lokal kita tetap terjaga asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama yang sudah terjadi. Jadi kalau budaya bertentangan dengan syariat ya otomatis ya harus kita luruskan. Jadi selama ini di wilayah Sambi Kerep itu aman-aman saja, belum ada istilahnya terjadi konflik atau apa? Sepanjang yang kita lihat dan kita rasakan seperti itu. Jadi budaya yang berjalan itu juga berjalan seperti biasa, tidak ada perdebatan dan tidak ada konflik, tidak ada pertentangan juga. Dan buktinya budaya-budaya lokal di Samber ini berjalan dengan aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan beragama. Oke. Dan ini minta pesan, Pak, jadi pesan untuk kepada masyarakat luas tentang moderasi beragama yang istilahnya yang ada di wilayah Sambi Kerep. Jadi minta istilahnya apa ya, nasihat atau pesan untuk kepada masyarakat layak yang nantinya kami akan sampaikan dalam penyuluhan tentang harapan tokoh agama Islam. Apa, Pak? Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat yang harus kita betul-betul sampaikan adalah kita harus memahami bahwa agama di negara kita itu banyak. Agama kita negara kita mengakui banyak agama, artinya tidak hanya Islam. Oleh sebab itu kita harus betul-betul saling menjaga toleransi, saling menghormati, saling menghargai dalam urusan hablum minan nas, dan urusan hablum minan nas. Jadi karena kita ini hidup di negara yang tidak satu agama, maka diharapkan kita bisa duduk berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau urusan akidah tetap kita menjaga lakum dinukum waliyatin. Ya, oke. Pertanyaan terakhir, Pak. Ini apa hambatan terbesar
yang dihadapi dalam pemahaman moderasi dan cara efektif untuk mengatasi resistensi kelompok yang menolak konsep moderasi beragama, Pak? Hambatannya ya mungkin sulitnya kita mengumpulkan mengumpulkan orang-orang yang notabene itu mempunyai haluan keras gitu. Yang kedua tentunya upayanya adalah tetap memberikan diskusi, kemudian kita sering bertemu untuk memecahkan sebuah permasalahan, sehingga kalau ini intent dilakukan maka insya Allah konflik-konflik itu akan bisa dihadapi. Tapi ketika kita tidak pernah bertemu, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah saling memberikan pemahaman, saya pikir ya itu yang terjadi, akan terjadi konflik. Oke, siap. Terima kasih Pak atas wawancaranya.